Kalau sudah diberikan usia, mungkin beragam saat ini. 20, 30, 40, 50 tahun ke atas. Dan tugas kita itu yang paling pokok mengenal Allah. Jangan sampai Allah sudah tampakkan keagungannya, Allah mengenalkan dirinya lewat pandangan kita, kelihatan orang-orang yang salat, kelihatan orang-orang berzikir, kelihatan tanda-tanda Allah di alam semesta, tapi belum mampu mengenal Allah. Butuh berapa tahun lagi? Terdengar semua hal yang menunjukkan kebenaran Allah. Buka YouTube kok dengar tausiah, jalan tiba-tiba mendengar orang ngaji, pulang kerja kok dengar azan. Kalau sudah masuk lewat pendengaran, sudah puluhan tahun, belum kenal juga Allah. Butuh berapa tahun lagi telinga ini difungsikan dan kelak akan dihisab. Termasuk juga kita diberikan oleh Allah anugerah akal untuk mencerna. Kita bisa mencerna dengan akal kita yang sehat, seperti apa sifat-sifat Tuhan yang hak itu. Bagaimana yang harus bisa dipertuhankan itu. Seperti apa sifatnya, seperti apa keagungannya. Diberikan akal yang sehat, pendengaran yang sehat, pandangan juga yang kuat, sudah puluhan tahun, tapi belum mampu mengenal Allah. Nah itu semua sumber pengetahuan satu saat akan dihisab. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan cepat bertindak pada sesuatu yang belum jelas dasar pengetahuannya. Sungguh semua dasar pengetahuan itu sumber-sumbernya satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik pendengaran, kenapa disebutkan pertama kali pendengaran? Karena ini yang pertama kali berfungsi. Bahkan sejak dalam kandungan, saat terlahir, mata belum jelas memandang, tapi telinga mendengar. Karena itulah orang tua di awal-awal anak masa kelahiran itu senantiasa diajarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk memperdengarkan yang baik-baik. Itulah sebabnya ketika awal baru terlahir, itu ada sunnah untuk mendoakan, juga sunnah untuk mengadzankan, ya. Jadi ada bagian-bagian yang diperdengarkan yang baik. Setelah itu jangan cukupkan pada kalimat itu. Konsisten orang tua itu selalu berinteraksi pasangan dengan berbicara yang baik-baik, karena anaknya dengar, ya. Jadi kalau misalnya bahasa-bahasa pasaran dipakai saat anak baru tumbuh, nanti begitu dia mulai bicara, yang keluar tuh kata-kata orang tuanya, ya. Cantik sini, apa lu? Nah itu biasa bapaknya mungkin, ya, itu bapaknya atau ibunya. Jadi itu yang pertama pendengaran. Kemudian penglihatan, wal basar, ya. Dan basar itu sifatnya sesungguhnya itu pandangan yang kuat terhadap objek. Gampangnya begini, kalau Anda misalnya ke sini masuk kan lepas sendal ya. Nah ini kan keluar nyari sendal kan. Begitu menemukan sendal Anda, kan langsung tuh semua konstruksi dalam pandangan kita itu optiknya langsung fokus, oh ini punya saya, tajam. Jadi langsung bisa membedakan mana punya Anda, mana punya orang lain. Itu basar namanya. Kalau fisiknya ain, ya fisiknya apa? Ain. Ini bahasa Arabnya mata itu ain. Mata-mata, ya biasa itu. Ya. Kita tanya sama anak pesantren, kamu tidur apa bahasa Arabnya? Tanam Ustaz. Kamu tidur-tiduran, tanam-tanaman. Ya. Nah, ini basar itu menatap dengan tajam. Tapi ini sindiran yang halus dan tajam. Kata Allah, kamu ini kalau urusan dunia kenapa sih begitu tajam tatapannya? Ya, ibu begitu tajam bisa bedakan 100.000 dengan 50.000 cuma dengan warnanya saja. Ya. Kenapa ketika diberikan hidayah tidak setajam itu menatapnya? Itu sindiran halus tapi tajam. Itu ada ilmunya di bahasa Arab itu. Kenapa kalau urusan dunia, urusan proyek itu begitu tajam? Urusan materi tatapannya tajam. Kenapa untuk akhirat yang abadi itu ketajaman mata itu tidak digunakan, kata Allah. Kepekaan pendengaran itu tidak dipakai. Karena kan telinga itu fisiknya udhun, fungsinya sama'. Ya, sami'a itu mendengar dengan detil.
Ya, mendengar dengan detil. Karena itu ketika kita i'tidal dari ruku' kita ucapkan sami Allahu liman. Ya Allah, engkau pasti mendengar dengan sangat detil kepada hambamu ini yang tengah memujimu. Ya, kenapa diawali dengan pujian? Karena kita akan doa dalam sujud diperpanjang. Karena itu rumus dalam berdoa kalau ingin cepat dikabulkan, satu dibuka dengan istighfar, kemudian yang kedua dilengkapi dengan pujian. Ya, kita istighfar dulu, lalu memuji Allah, baru kemudian meminta. Ya, nah kita disindir tuh dengan bahasa yang halus. Inna sam'a, pendengaranmu itu yang begitu tajam dalam urusan dunia, itu nanti akan dikonfirmasi tentang urusan akhiratmu. Termasuk fuad, ya, akal budi yang mencerna sesuatu untuk disimpulkan. Nah, karena itulah dalam kehidupan kita, coba sampai detik tuh ada waktunya kita merenung. Terutama di saat-saat malam menjelang tidur. Itulah sebabnya kenapa disebut Isya waktunya. Jadi kalau harakatnya fathah di atas, Asya, itu masih sibuk mencari ma'isyah. Tapi kalau turun jadi kasrah, kasrah itu kasrah, hancur, pecah, habis, selesai. Maksudnya sesibuk-sibuk kita, sepandai-pandai dan secepat-cepatnya bergerak, pada akhirnya akan selesai, akan terpejam. Nah, diberikanlah kita itu pelajaran setiap malam untuk terpejam, supaya merasakan kalau besok-besok terpejam untuk selamanya dan tidak bangun kembali. Bekal apa yang dibawa? Karena begini kata Al-Imam Al-Ghazali itu, orang itu kalau dia mimpi, itu bekal mimpinya dibawa dalam keadaan sebelum tidurnya. Jadi apa yang Anda rasakan saat tidur, itulah yang dibawa ketika Anda bangun sebelumnya. Ya. Makanya kan ada yang saat tidur senyum, ya kan? Ada yang saat tidur misalnya kan ya membahas apa, dia bicara sendiri, itu terbawa memori sebelum tidur. Nah, apa yang Anda rasakan pasca tidur, itulah yang dibawa setelah Anda tidur. Karena itu saat bangun itu pertama kali yang difikirkan kan hasil mimpi kan? Ya, bukan kredit motor yang kemarin belum lunas kan? Ya. Yang saat tidur begitu bangun itu merespon keadaan saat tidur. Karena itulah kemudian untuk menetralisir itu kita berdoa. Itu mahal sekali ilmunya, mahal. Nah, sama persis itu kan miniatur kehidupan yang kita bawa ke akhirat. Apa yang dibawa ke alam kubur itu hasil pekerjaan kita sekarang saat hidup di dunia, sebelum tidur di alam kubur. Itu maksudnya. Jadi kalau kita siapkan sekarang, kuburannya nyaman. Kalau kita dedikasikan semua aktivitas karena hasil mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan kehidupan yang sangat megah di alam kubur. Itu jelas sekali di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Paham? Tidak. Jangan Anda duga orang-orang yang saat hidupnya mendedikasikan aktivitasnya itu karena Allah. Ya, dia tetap seperti orang di dunia pada umumnya. Dia kerja, kalau guru dia mengajar, kalau petani dia bertani, ada yang berkebun, ada yang kerja kantoran, ada yang di birokrat, diplomasi, berdagang, berbisnis, macam-macam. Cuma bedanya apa? Dia lakukan semua itu karena Allah, karena dia kenal Allah. Ya, karena dia kenal Allah. Dia mau minum nih, kan semua orang juga minum, ya kan? Untuk menjaga bagian dari kekuatan hidupnya, dia minum, yang lain juga minum. Cuma karena dia kenal Allah, dia meminum minuman yang Allah ridai. Dia tidak menyentuh minuman yang Allah larang, karena kenal. Jadi nggak semua diminum. Dan dia pun ketika akan minum, dia berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Karena itu dia sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ba-nya di situ sababiyah. Saya minum ini karena Allah. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak minum. Gitu. Ya, kalau Allah nggak perintahkan, saya tidak minum. Kalau Allah larang, nggak akan saya minum. Kalau di depan minuman saya yang dilarang oleh Allah, nggak akan saya minum. Makanya itu kalimat fitrah. Nggak ada orang minum bir pakai Bismillah. Bismillah, dosanya hilang dikit lah. Nggak ada. Itu fitrahnya menolak. Fitrahnya nolak. Nah, ba itu kan fungsinya 14, ya kan? Di dalam bahasa Arab itu. Jadi antara fungsinya sababiyah, sebab, ghayah, tujuan. Saya minum ini karena Allah. Nah, minuman itulah yang ketika dikonsumsi langsung turun ridha Allah di dalamnya.
berikan ia ya pulsa pahala, ajrun, tuliskan hasanahnya, perbuatan baiknya, lalu jadikan minumannya itu berkah untuk aktivitasnya. Ya, jadi kalau Anda minum lillah karena Allah, itu ada berkah di dalamnya. Berkah itu maksudnya energi yang mendorong kita pada kebaikan. Ya, karena orang makan minum itu kan menghasilkan energi kan, diolah jadi energi. Tapi tidak semua makanan itu jadi energi positif. Ya, koruptor minum juga, makan juga, pencuri makan, penipu minum. Kok bisa dia makan dan minum tapi energinya digunakan untuk menipu? Ya kan? Nah, kalau Anda menginginkan energi itu positif dan baik, maka sebutlah nama Allah dalam setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu gambarannya. Hidup itu pilihan, silahkan memilih yang mungkin bisa kita pilih. Pada akhirnya kita akan kembali kepada yang menciptakan kita.